Pemirsa, 2 minggu jelang Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta ramai calon penumpang untuk mudik lebih awal. Sementara di Terminal Rajek Wesi, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, petugas gabungan dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan periksa kesiapan transportasi jelang mudik Lebaran. Lebaran Idul Fitri masih 2 pekan lagi. Namun, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten telah dipadati calon pemudik yang kembali ke kampung halaman mereka lebih awal. Pemudik awal pada pekan ini didominasi pelajar karena saat ini mereka telah memasuki musim liburan. Selain itu, pertimbangan harga tiket yang lebih murah dibandingkan harga tiket saat mendekati Hari Raya menjadi alasan lain bagi pemudik untuk pulang kampung lebih awal. Beli kisaran harga 700. Artinya itu sudah ada kenaikan belum? Sudah, tapi belum signifikan. Oke, di kisaran berapa rata-rata kenaikan harganya? 100 sampai 200. 100 sampai 200 ribu. Artinya untuk biasanya itu di harga berapa? Di harga 500 sampai 600. Di Terminal Rajek Wesi, Bojonegoro, Jawa Timur, petugas dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan melaksanakan pemeriksaan kesiapan jelang mudik Lebaran. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik seperti ban, wiper bus, dan perangkat penunjang keamanan kendaraan lainnya. Pertama kita melaksanakan kegiatan ramcek, yaitu inspeksi kendaraan dari rekan-rekan Dishub yang dilaksanakan oleh penguji, sehingga menentukan apakah bus atau kendaraan yang ada di terminal ini layak apa tidak jalan. Apabila nanti hasil inspeksi dinyatakan layak, akan ditempel stiker ya. Pada Lebaran Idul Fitri tahun ini, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik akan meningkat dari tahun sebelumnya. Kemenhub memperkirakan sebanyak 123,8 juta orang akan pulang kampung dan meningkat 14,2% dari tahun lalu. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat 21 April 2023. Dari Tangerang dan Bojonegoro, Hasnugara, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan akan memberlakukan ganjil genap saat mudik Lebaran. Ganjil genap akan berlaku mulai 18 April 2023 dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Berikut informasinya. Pemirsa, warga keturunan Aceh yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara masih setia merawat tradisi kuliner kanji rumpi. Di Masjid Raya Aceh Sepakat, Jalan Mengkara, Medan, Sumatera Utara, warga berbuka puasa dengan bubur kanji khas Aceh. Kudapan ini berbahan utama beras dan beraneka rempah khas Aceh, di antaranya bunga lawang dan lawang Aceh. Bumbu-bumbu ini kemudian dihaluskan dan disangrai menjadi bubuk. Pertama-tama beras dimasak terlebih dahulu, kemudian ayam direbus. Setelah beras sudah mulai menjadi bubur, ayam diangkat dan disuir-suir. Lalu seluruh bumbu dan rempah khas Aceh yang sudah disangrai dimasukkan ke dalam kuali, serta ayam yang sudah disuir, dan terakhir dimasukkan santan dan seledri. Proses memasak kanji rumpi khas Aceh ini memakan waktu selama 2 jam. Bubur ini hanya bisa ditemukan saat bulan Ramadan di Aceh. Bubur dibagikan kepada jamaah masjid untuk berbuka puasa. Bubur ini sejarahnya sejak masuk Islam dulu ya. Jadi sejak masuk Islam, setiap ada acara Aceh untuk makan ringan, sebelum kita makan besar, kita mencicipi bubur ini dulu. Masjid Raya Aceh bisa memasak 1.000 hingga 1.500 porsi bubur kanji di akhir pekan. Dana memasak kanji rumpi ini berasal dari sumbangan para jemaah masjid. Dalam bubur ini terdapat nilai-nilai kebersamaan, sehingga semua umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dapat merasakan keberkahan Ramadan
indahnya berbagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah seharian berpuasa, nafsu makan seringkali tidak terkendali karena godaan takjil yang menggugah selera. Nah, bagaimana dengan Anda yang sedang menjalani program diet agar tetap berhasil sampai hari raya nanti? Berikut sejumlah tips untuk Anda. Puasa di bulan Ramadan merupakan hal yang wajib dijalani seluruh umat muslim. Selain fokus beribadah, sebagian orang juga memanfaatkan momen puasa ini untuk fokus melakukan diet. Namun seringkali tidak terkendalinya nafsu makan saat berbuka puasa menjadikan program diet gagal. Apalagi godaan takjil yang menggugah selera sulit untuk ditolak. Nah, bicara soal makanan yang masuk ke tubuh, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen mengatakan bukan hanya soal kuantitas, melainkan kualitas. Jadi, bukan hanya mengurangi porsi makanan, tapi penting untuk mengetahui kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh untuk memastikan nutrisinya. Puasa itu membuat kita menjadi lebih kritis. Puasa itu membuat kita menjadi aware, ya, menjadi lebih yang tadinya makan otomatis, sekarang jadi makan kritis. Makan kritis artinya betul-betul kita memilah ya, mana yang badannya butuh atau yang kecanduannya lagi manggil. So, bulan puasa membuat orang semakin melihat ke dalam, refleksi. Itu indahnya. Dr. Tan Shot Yen juga menjelaskan teori mengenai isi piringku. Teori ini menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur, 50% sisanya karbohidrat dan protein. Yang nomor satu adalah Anda mesti pahami bahwa tubuh Anda butuh makan. Ya, menyedikitkan makan bukan berarti skip. Nah, skip apa? Biasanya skip sahur karena ngantuk, ya kan? Atau kemudian Anda lalu gila-gilaan dengan buka puasa, yaitu namanya takjil. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ngabuburit, bukber. Nah, tren bukber ini kan kayak bayar utang ya, udah 2 tahun kita pandemi kan. Sekarang udah buka masker mana-mana. Jadi kayak undangan tuh hampir tiap hari. Jadi jangan sampai insya Allah nih bulan puasa lalu kemudian kayak hajatan 30 hari. Karena apa? Sebentar bukber sama teman, sebentar bukber ibu-ibu arisan, sebentar lagi bukber keluarga, sebentar lagi bukber sama teman yang udah lama nggak pernah nongol. Makan asal saat sahur juga dapat berdampak pada tubuh yang cepat merasakan lapar. Jadi fokusnya tidak hanya mengurangi berat badan, tapi juga memastikan tubuh tetap sehat dan bugar saat berpuasa dengan makanan yang kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan.